besarnya kasih-Mu yang Kau curahkan kepada kami Tuhan. Tatkala kami mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk kami, menyadarkan kami bahwa kasih-Mu tercurah begitu luar biasa bagi kami. Sangat dalam, sangat mulia, sangat agung apa yang Kau telah perbuat bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini ya Tuhan. Kami telah memuji Engkau. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar dari kebenaran firman. Tolong kami Tuhan, biarlah melalui firman kami akan semakin diteguhkan betapa karya Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah berada di awal bulan Oktober. Dan hari ini diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ya. Kita tahu bahwa Pancasila mempunyai kesaktian karena mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, puji Tuhan, ternyata semua cuma masih mengingat Pancasila, jangan sampai lupa ya. Biasanya yang sering dilupa itu adalah sila keempat. Ya, sila keempat biasanya sering lupa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam bulan Oktober ini kita mendapat dan kita akan belajar dari tema yang baru. Dan selama bulan September kita sudah belajar tentang iman dan berkat. Dan saya percaya bahwa kita sudah tahu dan kita sudah mengerti bahwa iman dan berkat memiliki kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman adalah keyakinan penuh kita kepada Tuhan bahwa Tuhan ada memberkati kita dengan berbagai macam cara. Dan kita tahu bahwa berkat rohani, berkat jasmani itu semua dari Tuhan. Karena dialah yang menjadi pemberi berkat dalam hidup kita. Nah, pada bulan Oktober ini kita akan belajar, kita akan melihat bagaimana pengalaman iman dari tokoh-tokoh Alkitab. Kita akan melihat bagaimana pengalaman iman, kita belajar bagaimana pengalaman-pengalaman yang mereka alami dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang yang tertulis di dalam Alkitab. Entah kita akan belajar dari orang yang memang memiliki iman yang kuat, dan juga mungkin kita akan belajar juga bagaimana orang yang memiliki iman yang lemah, terutama tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Dan puji Tuhan karena kita sudah mendengar tadi berbagai pengalaman rohani yang sudah dialami oleh beberapa saudara-saudara kita dalam kesaksian mereka. Mereka mengungkapkan bagaimana Tuhan secara tidak langsung pun memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, bahkan memberikan peringatan. Jadi itulah sebabnya firman Tuhan yang selalu kita dengar itu selalu teringat dan terngiang untuk membuat kita maju bersama dengan Tuhan apapun yang kita hadapi. Apapun pengalaman-pengalaman rohani yang Tuhan izinkan kita alami, itu adalah cara Tuhan berbicara kepada kita. Nah, contoh kemarin kami dalam perjalanan waktu mau ibadah sekolah minggu, kami melewati global. Kami melewati global dan di 1, 2, 3 pertigaannya. Di pertigaan naik di situ karena dari Hermina naik, dari global naik, terus yang dari Pinggan Pratama turun. Kami sedang mengalami stagnan di situ, tidak bisa bergerak. Saya berpikir bahwa bagaimana kami akan keluar dari zona yang begitu padat, karena di depan kami ada truk, di samping motor naik, berlalu lalang di sekitar situ, tidak peduli mau berhenti atau ada space dikit aja mereka maju, karena motor memang begitu ya. Kalau pakai motor itu luar biasa, nyelip sana sini seperti Anita bilang tadi, katanya harus lewat cepat gitu ya. Nah ternyata ya harus begitu ya. Tapi kalau nggak hati-hati bahaya. Nah, akhirnya saat kami sedang berhenti di situ, ada sebuah motor. Motor itu sebenarnya mau melewati, sebenarnya ada motor, terus ada space dikit. Ada
mobil sedan yang sudah mungkin yang warna orange itu, yang sudah pelangnya dilepas, yang dulu ada di atasnya itu taksi, ada tulisan taksi kuning biasanya, tapi udah dilepas terus dia bikin maksim. Dia melewat. Dia nggak peduli bahwa di situ ada motor. Dia lewat, rebahlah motor itu. Ternyata itu seorang perempuan, seorang wanita. Jadi dia rebah, dia mau coba mengangkat motornya nggak bisa, tetapi mobil ini tetap mau jalan. Dia tidak melihat bahwa ada seorang wanita sedang mengalami kesukaran di sampingnya. Oh, saya bilang pantas aja mobil itu mau melaju. Karena apa? Nggak peduli mobilnya sudah modelnya gimana, penyok sana, penyok sini, catnya sudah nggak berbentuk. Jadi nggak peduli. Karena apa? Oh, saya nggak asuransi juga kok. Gitu mungkin ya perasaannya dia. Jadi dia terus melaju. Tapi kalau dia tidak begitu, mungkin kalau ibu itu tidak jatuh, perempuan itu tidak jatuh, tidak akan ada jalan untuk orang maju. Nah, saya sementara melihat itu, saya berpikir begini, betapa sempitnya dunia, betapa begitu cepatnya manusia ingin melangkah dan tidak peduli kepada siapapun, tidak peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya bilang begini, kenapa sih polisi nggak ada di sini? Kalau ada polisi, mungkin polisi itu bisa mengatur. Lalu saya bilang begini, oh betul ya, kalau saya tidak percaya kepada Tuhan, kalau saya tidak mengimani Tuhan, saya tidak peduli kepada siapapun di sekitar saya tidak akan selamat dalam perjalanan saya. Kalau saya tidak peduli kepada siapapun, saya nabrak saja apa yang ada di depan saya tidak melihat peraturan, peringatan Tuhan kepada saya, mungkin saya akan jatuh ke dalam yang namanya dosa. Nah, hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Elia. Nabi Elia adalah salah satu contoh bagaimana sebenarnya dia ini adalah orang yang memang sudah dipanggil untuk menjadi nabi, membawa umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Mengapa? Karena umat Tuhan pada zaman itu sudah tidak lagi peduli kepada Tuhan yang memelihara mereka. Mari kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Jadi hari ini kita akan belajar beberapa pasal tentang Elia, tapi saya tidak akan membawa kita membaca semua pasal itu, tapi kita akan melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan bagaimana pengalaman-pengalaman Elia. Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai ayat yang ke-33. Saya akan membacakannya untuk kita. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Baal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Mari kita perhatikan. Bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab. Dan kita ketahui bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Kalau berbicara tentang umat pilihan Tuhan, seharusnya
arah penyembahan, ibadah mereka, apapun yang mereka lakukan seharusnya terarah kepada Tuhan. Tetapi mari kita perhatikan bahwa mereka memiliki seorang pemimpin. Pemimpin yang harusnya membawa mereka menyembah kepada Tuhan yang benar. Ternyata pemimpin mereka malah melakukan hal-hal yang lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya. Kejahatannya apa? Dia membawa berhala, bahkan dia membawa bangsa ini sujud menyembah kepada Baal. Kalau kita melihat ini, Baal, dan ada dua patung yang didirikan pada waktu itu, yaitu Baal dan di kuil Baal dan Asyera. Dan ternyata Baal dan Asyera ini adalah dewa kesuburan, hujan, dan kesembuhan. Jadi Baal juga dipercayakan sebagai dewa hujan. Dialah yang menurunkan hujan, demikianlah yang dipercaya oleh para penyembahnya. Jadi mengapa mereka menyembah kepada Baal? Karena mereka meyakini bahwa segala kesuburan, segala sesuatu yang ada pada waktu itu, yang memberikannya adalah dewa yang mereka sembah. Dan hal ini dikatakan di ayat yang ke-33, disebutkan tindakan yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Oh, ternyata Tuhan juga sakit hati melihat umatnya berpaling, tidak terarah menyembah kepada Dia. Padahal mereka sudah mengalami berbagai macam mujizat penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, di sini ternyata pemimpin mereka membawa mereka menyembah kepada Baal dan patung Asyera, sehingga mereka membuat sakit hati Tuhan. Nah, di tengah-tengah inilah, sekalipun asal-usul dari Nabi Elia tidak disebutkan, tetapi kita bisa melihat, kita tidak melihat orang tuanya, kita tidak tahu siapa orangnya, tapi langsung di ayat yang ke-17, pasal 17 ayat 1, langsung dikatakan bahwa lalu berkata Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Bangsa Israel sudah menimbulkan rasa sakit hati Tuhan, dan muncullah Nabi Elia memberikan peringatan kepada mereka bahwa karena mereka menyembah kepada patung, menyembah kepada ilah, Nabi Elia datang mengatakan bahwa tahun ini tidak akan terjadi apa yang engkau sembah. Mereka mengalami yang namanya tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan di tahun-tahun itu. Elia datang. Berarti kita perhatikan bahwa Nabi Elia dan pengalaman imannya ini, yang pertama kita perhatikan, Elia tampil di saat bangsa Israel terlibat dalam penyembahan berhala di bawah kepemimpinan Raja Ahab. Ya, Elia hadir. Elia muncul kepada bangsa, langsung berkata kepada raja mereka bahwa apa yang engkau lakukan selama ini, Tuhan akan menyatakan sesuatu kepadamu. Elia datang, Nabi Elia datang. Nabi Elia datang memperingatkan bangsa Israel bahwa mereka telah melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, sekalipun terlihat bahwa mereka menikmati kemakmuran. Ya, mereka terlihat menikmati kemakmuran. Mereka terlihat begitu luar biasa merasakan kebaikan-kebaikan dari dewa yang mereka sembah. Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan. Allah mengirim Elia untuk menegur mereka.
Allah mengirim Elia untuk mengatakan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan, penyembahan-penyembahan yang mereka lakukan kepada dewa, kepada Allah, kepada ilah yang seharusnya itu adalah buatan manusia, itu tidak benar. Ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa yang bisa kita lihat bahwa mungkin pelajaran rohani yang kita bisa ambil dari apa yang dihadapi oleh Elia pada saat ini. Mungkin Tuhan menghadirkan kita di suatu tempat di mana tempat itu sedang tidak baik-baik saja. Mungkin Tuhan menghadirkan kita di tempat di mana kita berada, di tempat pekerjaan, di komunitas kita atau di mana saja, karena ada sesuatu yang ingin Tuhan ubah di tempat itu. Inilah pengalaman yang Nabi Elia rasakan pertama kali. Dia dihadirkan di tempat itu karena dia melihat penyembahan yang bangsa Israel lakukan bukanlah terarah kepada Tuhan yang seharusnya mereka sembah, tetapi mereka malah memberikan penyembahan kepada hal-hal. Kadangkala kemakmuran yang dinikmati itu bukan karena berkat Tuhan, tapi itu karena apa yang mereka lakukan. Dan Tuhan berkata melalui Nabi Elia bahwa apa yang engkau lakukan akan berhenti. Apa yang kau persembahkan kepada dewa itu tidak akan lagi kau nikmati. Karena apa? Karena Nabi Elia berkata, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan. Berarti Tuhan berkata kepada Elia bahwa katakan kepada mereka bahwa apa yang mereka alami selama ini itu akan berhenti, itu tidak akan ada. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, penyembahan-penyembahan berhala sangat nyata di sekitar kita. Sangat banyak Bapak Ibu Saudara. Bahkan kadangkala kita tidak berani untuk menegur. Kadangkala kita tidak berani untuk mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu sebenarnya tidak benar. Seringkali kita ketakutan. Mengapa? Karena kita tidak memiliki keberanian menegur. Atau mungkin ada orang berbuat kesalahan di sekitar kita. Kadangkala kita tidak berani. Mengapa? Karena kita tidak mempunyai kekuatan untuk menegur orang-orang tersebut. Tetapi ingatlah bahwa dari sikap, dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita lakukan, itu akan membawa orang menyadari bahwa oh ternyata apa yang kita lakukan tidak benar. Saya terkesan dengan kesaksian dari Anita. Dia katakan bahwa selama ini yang dia pikirkan apa yang dia lakukan itu benar. Ngelaju di jalanan itu benar. Kadang-kala saya juga ngelaju ya. Kadang-kala kalau saya sendiri, apalagi saya sudah terlambat sedikit jemput GP, itu dari Hers 2 sampai ke IPK itu hanya berapa menit. Kadang saya 15 menit saja. Karena apa? Karena saya pikir aduh GP kelamaan menunggu saya. Saya lupa bagaimana saya harus berhati-hati di jalan. Saya lupa bahwa saya tidak tahu, mungkin Tuhan berkata, Incin kamu terlalu ngebut sampai sekarang, sampai disinilah kamu menikmati jalan. Langsung saya mati, saya nggak tahu, ya kan Bapak Ibu. Jadi kadangkala kita bisa melihat orang melakukan sesuatu yang tidak benar, dan ternyata kita juga melakukan yang tidak benar. Tuhan menegur kita. Bapak Ibu Saudara, inilah pengalaman yang pertama yang dialami oleh Nabi Elia. Nabi Elia dibawa di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah umat Tuhan yang tidak mau lagi menyembah Tuhan. Mungkin Tuhan juga menghadirkan kita di suatu tempat yang di sana tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi ada sesuatu yang baik yang mereka terima. Mungkin di tengah keluarga kita, mungkin di tengah teman-teman kita tidak tahu apa maksud Tuhan membawa kita ke tempat itu. Mari kita terus belajar melihat rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagian yang kedua dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang 6 ini. Ayat 1 sampai ayat yang 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Ayat 1 sampai ayat yang ke-24.
saya bisa menyimpulkan di situ bahwa Tuhan mempersiapkan Elia menjalani misinya di tengah orang yang menyembah dewa. Tadi Tuhan membawa dia hadir di tengah mereka, dan Tuhan tidak langsung membuat segala sesuatu itu nyata, tetapi mari kita perhatikan. Tuhan mendidik Elia untuk berserah kepada penyertaan Tuhan. Di ayat yang keempat di pasal 17 dikatakan di sini, engkau dapat minum. Ayat yang ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Setelah dia berkata demikian, Tuhan menyuruh dia pergi ke sungai Kerit, dan di sana dia bersembunyi, dan di sana dia menikmati hidup. Dia tidak lagi, setelah dia berkata kepada Ahab, dia disuruh pergi oleh Tuhan untuk menikmati apa yang akan Tuhan sediakan bagi dia di sana. Ini loh, dia sendiri loh, tidak ada yang menemani dia, hanya dia sendiri. Lalu setelah itu ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Berarti perkataannya sudah mulai terjadi. Tadi dia katakan bahwa hujan embun akan tidak ada. Nah, sementara dia ada di sungai Kerit menikmati aliran sungai, dia minum di situ, dia menikmati daging yang dikirim oleh Tuhan melalui burung gagak. Dan beberapa waktu kemudian setelah dia berada di sana, Tuhan melakukan mujizat. Tuhan mengeringkan air itu, dan akhirnya apa yang terjadi? Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat. Nah, akhirnya dia pergi. Setelah dia merasakan kekeringan sungai itu, dia disuruh pergi ke Sarfat. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Dia di sana bertemu dengan seorang janda yang sedang mengalami kekurangan makanan dan minuman. Berarti itu dampak dari apa yang sudah dia katakan sebelumnya. Itu dampak dari apa yang dia katakan sebelumnya. Janda ini hanya memiliki sepotong roti dan minyak hanya sedikit di dalam buli-buli untuk dia buat bagi dia dan anaknya. Sementara Nabi Elia datang minta makanan, minta minum dengan dia. Kalau kita perhatikan, saya bilang begini, sudah tahu Elia ini sudah tahu bahwa dia ini seorang janda, terus dia tidak memiliki makanan. Kok Tuhan menyuruh dia pergi ke situ? Ternyata setelah saya perhatikan, selain Tuhan ingin melakukan mujizat kepada janda ini, Tuhan juga ingin menyatakan bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti akan terjadi. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan suruh untuk dia lakukan, itu pasti Tuhan akan lakukan dan Tuhan akan berikan kepada dia. Dan waktu Nabi Elia pergi bertemu dengan perempuan ini, apa yang dia lakukan, apa yang dikatakan oleh perempuan, apa yang dikatakan Elia kepada perempuan ini dia lakukan, dan terjadilah mujizat. Minyak dan rotinya mereka bisa nikmati. Tetapi apa yang terjadi lagi? Setelah ada mujizat itu, anaknya sakit dan meninggal. Berarti ada 2 kali Nabi Elia mengalami musibah di tempat itu. Yang pertama kekurangan makanan, dan yang kedua anaknya meninggal. Nah, seolah-olah kehadiran Elia di situ membawa malapetaka bagi perempuan ini. Seolah-olah kehadiran si Nabi Elia membawa malapetaka bagi si janda ini. Kalau kita melihat secara manusia kita, tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Ternyata Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Anaknya mati, dia sakit, habis itu dia mati, dan Tuhan melakukan mujizat, membangunkan anak itu kembali. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara,
Saya ingat sekali waktu sebuah peristiwa yang terjadi di jemaat kita. Ada keluarga yang pernah mengalami kematian pada beberapa tahun yang lalu. Waktu kakak dari Ibu Ires meninggal, saya mendengar cerita dari Ibu Ires mengatakan seperti ini. Kakak tahu nggak? Waktu kakak saya meninggal, apa yang dilakukan bapak? Bapaknya baring di atas anaknya, dia tidur, dia sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia kepada anak ini. Dia baring di atas kakaknya, di atas anaknya, supaya dia mohon kepada Tuhan untuk menghidupkan kembali kakak dari Ibu Ines. Karena apa? Karena dia tidak percaya apa yang terjadi. Tapi Tuhan tetap berkehendak lain. Tuhan tetap mengambil kakak dari Ibu Ines. Bukan berarti Tuhan tidak melihat iman dari mereka. Tuhan tetap melihat iman mereka. Tapi pasti ada cara, ada rencana Tuhan yang lain bagi mereka. Dan kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Nabi Elia melakukan itu dan menghidupkan kembali dengan kuasa Tuhan anak dari janda ini. Mengapa? Karena Tuhan mau memperlihatkan kepada mereka yang menyembah Baal bahwa tidak ada Tuhan yang lain yang mereka sembah selain Tuhan yang memelihara mereka selama ini. Oh, wow, ya baik. Terima kasih Eva ya. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada yang mampu menghidupkan, tidak ada yang mampu menyediakan selain kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Itulah misi Tuhan sebenarnya. Tuhan membawa Elia di tengah orang-orang yang tidak percaya ini untuk memperlihatkan bahwa ternyata dewa yang mereka sembah selama ini tidak memiliki kekuatan apa-apa selain Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak tahu apa misi dan visi yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Mengapa Tuhan hadirkan kita di keluarga kita? Mengapa Tuhan hadirkan kita di tempat kerja kita? Mengapa Tuhan hadirkan kita di jemaat sahabat mulia? Saya tidak tahu apa visi dan misi Tuhan untuk kita. Tetapi jika hari ini kita ada, jika hari ini kita memiliki passion untuk terus bekerja dan melakukan yang terbaik, itu adalah visi yang luar biasa. Bahwa ternyata Tuhan menempatkan kita di situ karena Tuhan mau kita menjadi berkat bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Jangan pernah khawatir. Mungkin Bung Endani berpikir, aduh Tuhan, kenapa aku tadi mengambil keputusan di Waru ya? Kok sampai hari ini belum terlihatan gitu ya? Kok sampai hari ini belum ada yang bisa saya pegang untuk menjadi jemaat saya? Mungkin kadang-kala Bung Dani memiliki pikiran seperti itu. Tetapi kita tidak tahu apa sebenarnya visi dan misi yang Tuhan sudah rencanakan di situ. Saya yakin bahwa akan ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan akan taruh di mana Bung Dani berada. Kalau kita melihat kan, oh kenapa sih kok yang di Laut Ikis yang lebih didahuluin, kok di sana sudah dibuat begini, kok orang tidak memperhatikan saya. Bahkan mungkin sahabat mulia tidak memperhatikan saya. Mungkin Bung Dani berpikir begitu. Tetapi ada rencana yang indah Tuhan mau berikan kepada siapa saja dan di mana saja kita berada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita memperbesar visi dan misi yang Tuhan taruh di hati kita. Mari kita melihat sebenarnya apa tujuan Tuhan menaruh kita di situ. Apa tujuan Tuhan memberikan kita tempat yang begitu tidak enak, tempat pekerjaan kita. Mengapa Tuhan menaruh saya di sebuah tempat yang seperti mengekang, seolah-olah saya tidak bisa berkembang di sana. Ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena perjalanan hidup kita ini masih panjang, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita, di mana kita berada. Yang ketiga, setelah Nabi Elia hadir saat bangsa Israel menyembah kepada berhala, dan juga Tuhan mempersiapkan dia untuk melakukan sebuah pekerjaan yang besar. Pekerjaan besar apa itu? Mari kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai ayat
yang ke-46. Mari kita melihat saja. Di dalam bacaan kita diberikan judul oleh LAI bahwa ternyata Ahab ini mempunyai seorang pegawai yang bernama Obadya, dan dia bertemu dengan Elia. Dan waktu Elia bertemu dengan dia berkata bahwa katakan bahwa Elia hidup, gitu ya. Itu di pasal 18 ayat 1 sampai 15. Lalu setelah itu di ayat 16 sampai ayat yang ke-19, karena kita tahu bahwa Raja Ahab ini adalah raja yang tidak percaya Tuhan, dia membawa bangsa Israel menyembah kepada berhala, terutama lagi dia mengambil seorang istri yang tidak taat kepada Tuhan. Mari kita lihat di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Dikatakan di sana bahwa ternyata akhirnya Nabi Elia lalu bertemu dengan Ahab. Dia bertemu dengan Ahab, mengatakan bahwa kita baca di ayat 16 sampai ayat 19. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Raja Ahab berkata bahwa engkaukah itu Nabi Elia yang mencelakakan Israel? Mengapa? Karena sebelum Elia muncul, mereka merasakan kebaikan, mereka menikmati kesuburan, mereka menikmati kemakmuran dari apa yang mereka lakukan, yaitu penyembahan berhala. Nah, karena Nabi Elia hadir, dia mengecam apa yang mereka lakukan, menyembah berhala, sehingga Raja Ahab berkata bahwa engkaukah itu yang mencelakakan Israel. Seolah-olah kehadiran Elia itu membuat bangsa Israel mengalami yang namanya kemunduran, mencelakakan mereka. Lalu Nabi Elia menjawab. Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Aserah yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isbel." Saya bisa katakan di sini bahwa bagian yang ketiga dari pasal 18 ayat 1 sampai 46, disinilah akhirnya iman Nabi Elia ditantang menghadapi 850 nabi. 450 nabi Baal, 400 yang berasal dari nabi Aserah. Jadi jumlahnya berapa? 850. Bayangkan, satu orang melawan 850 nabi Baal, nabi Aserah. Apa? Dia akan melawan mereka. Dan itu sudah cerita yang sangat-sangat kita pernah dengar. Bagaimana di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-46. Di ayat yang ke-20 sampai 46. Disinilah iman Nabi Elia ditantang. Tantangannya apa? Membuat mezbah persembahan kepada nabi masing-masing. Nabi Baal membuat mezbah, dia menyuruh mereka membuat mezbah terlebih dahulu. Lalu mereka berkata bahwa, lalu Elia berkata kepada mereka, dikatakan bahwa teruslah engkau menyembah, teruslah engkau menyembah, teruslah engkau memanggil nabimu. Di ayat yang ke-27 dikatakan, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Seolah-olah apa yang dilakukan oleh nabi-nabi Baal dan Aserah itu tidak ada yang mendengar. Patungnya, dewa yang mereka sembah seolah-olah tidak mendengar. Dan tatkala Nabi Elia melakukan apa yang menjadi bagiannya, apa yang terjadi? Kita ketahui bahwa Tuhan turut bekerja dan mendatangkan api dari Tuhan. Disinilah iman
Nabi Elia, satu orang melawan 850 orang. Bayangkan, dia dengan berani berhadapan dengan mereka. Mengapa dia berani? Karena dia meyakini bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang patung, bukan Tuhan yang dibuat oleh manusia, tetapi Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Kadangkala kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang membuat iman kita apakah akan tetap kuat atau tidak menghadapi sebuah peristiwa. Seringkali kita berkata bahwa aduh, iman saya sudah goyah. Aduh Tuhan tolonglah saya. Tapi kok enggak kelihatan Tuhan menolong saya? Kok enggak kelihatan Tuhan menyatakan mujizatnya kepada saya? Kadangkala kita berkata demikian. Tetapi ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang melihat, Tuhan yang tahu apa yang kita rasakan, Tuhan yang tahu apa yang kita alami. Mungkin kita tidak bisa melihat mujizat itu langsung nyata seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia, tapi perlahan-lahan secara proses Tuhan akan melakukan mujizat itu terhadap diri kita. Karena apa? Karena kita ini kan mau yang instan, ya kan Bapak Ibu? Pengennya langsung nyata saja. Saya mau langsung ada di depan saya sekarang. Jawaban doa saya mau Tuhan nyatakan sekarang apa yang saat ini saya mau Tuhan lakukan. Kadang-kala kita berkata, tapi ternyata Tuhan mau melihat sampai sejauh mana sih imanmu tetap kuat. Sampai sejauh mana sih engkau mau tetap bergantung sepenuhnya kepadaku. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bahwa kita mungkin tidak bisa melihat mujizat itu langsung ada saat ini, tapi Tuhan akan memberikan. Tuhan tetap akan memberikan kita ketenangan. Tuhan akan memberikan kita kesabaran untuk menunggu jawaban doa, jawaban apapun permasalahan yang kita hadapi. Yang Tuhan mau, kita tetap bergantung kepada Dia. Yang Tuhan mau, kita tetap berpegang kepada Dia. Percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah sebuah perjuangan, ini adalah sebuah tantangan bagi kita bahwa pengalaman-pengalaman iman kita mungkin tidak sehebat apa yang dialami oleh Nabi Elia. Tetapi kita tahu sampai sejauh mana kita saat ini sudah melangkah bersama dengan Tuhan. Kita yang tahu sudah sejauh mana kita tetap percaya kepada Tuhan dalam menghadapi situasi yang kita hadapi setiap hari. Kita yang tahu. Dan itulah sebabnya kalau kita sudah tidak mampu melangkah, kita mempunyai Tuhan yang hidup. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang dapat menolong kita tepat pada waktunya. Yang tepat pada waktunya Dia akan menolong kita, sehingga kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera saat Tuhan menjawab doa kita. Kita akan mengalami yang namanya kelegaan karena Tuhan menjawab segala pergumulan yang kita hadapi. Sehingga apa yang terjadi saat bangsa Israel melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan, saat bangsa Israel melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan, mari kita melihat ayat yang ke-39. Karena apa? Karena sebelumnya di ayat yang ke-36, saat Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera untuk melakukan korban, dia menantang bangsa Israel yang dikatakan di ayat yang ke-36, dikatakan begini. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Dan apa yang terjadi?
Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis bakaran kayu api itu, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, apa yang mereka lakukan? Mereka sujud, menyembah, dan berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Berarti yang mereka sembah selama ini bukan Tuhan. Yang mereka sembah selama ini hanyalah patung buatan manusia yang mereka andalkan, yang mereka percayai mampu menolong mereka. Tetapi apa yang mereka lihat, apa yang mereka percayai selama ini, ternyata tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan yang hidup. Tuhan mendengar doa Elia. Dan Tuhan ingin menyatakan kuasanya kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa ternyata ada Tuhan yang lebih berkuasa dari apapun di dunia ini. Sehingga bangsa itu berkata, Tuhan, dialah Allah. Dialah Allah yang selama ini kita tinggalkan. Dialah Allah yang selama ini seharusnya kita puja dan kita sembah. Tapi mereka malah menyembah patung. Mereka menyembah hal-hal lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perkuat iman kita, perkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Belajarlah seperti apa yang dialami oleh Nabi Elia. Memang kadang dia jatuh, kadang dia seperti tidak percaya kepada apa yang Tuhan ingin lakukan. Tetapi Tuhan menyatakan mujizatnya dan Tuhan melakukan yang terbaik. Sehingga dia akhirnya tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun masalah yang dia hadapi, Tuhan menyatakan mujizatnya. Dan dia melihat bahwa ternyata Tuhan hidup dan Tuhan ada bersama dengan dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebentar kita akan makan dan minum dari perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tanda bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan penyertaannya kepada kita, dan Tuhan menyatakan betapa besarnya Dia ingin kita tetap ada di dalam Dia. Itulah sebabnya mengapa Dia berkorban untuk kita di atas kayu salib. Dia mau supaya kita tetap percaya dan mengandalkan Dia dalam hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya memberi kesempatan kepada kita untuk sejenak berdoa di dalam hati kita. Apakah iman kita tetap kuat saat kita menghadapi masalah? Silakan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah selama ini aku sudah kuat saat aku menghadapi tantangan? Apakah aku tetap kuat saat aku melihat di sekitarku banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Apakah aku tetap teguh berpegang padamu sebagai juru selamatku? Saya minta Pak Riki yang maju ke depan, kita akan menyanyikan baik lagu Nyata Kebesaran-Mu. Refnya saja minta. Lagu yang tadi nih, yang sebelum firman Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagimu. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku.
Sekalipun kami mengalami berbagai macam pergumulan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetaplah tundukkan kepalamu dan teruslah memandang Tuhan di dalam hatimu, bahwa Dialah satu-satunya penyelamat kita. Dialah satu-satunya yang menebus kita. Dan dengarkanlah perkataan firman Tuhan sebelum kita makan dan minum dari perjamuan kudus pada pagi ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal." Bapak Ibu Saudara, supaya kita semua dapat memperoleh berkat melalui perjamuan kudus pada pagi ini, mari kita menguji diri kita sendiri. Mari kita melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan penebus kita. Bagaimana cara kita menguji diri kita? Dalam hal apakah kita dapat menguji diri kita? Mari kita selidiki. Yang pertama, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa? Tidak melakukan dosa.
menyesal karena telah berdosa, dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah sebagai orang percaya kita merasa bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus? Bahwa Yesus Kristus itu tidak bercela dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan yang ketiga, mari kita memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus menurut Tuhan dan berharap akan dilengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan dengan Tuhan. Saya mempersilakan kita berdoa masing-masing dalam diri kita, dalam doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap menerima perjamuan kudus pada pagi ini. Kiranya ini bukanlah sebuah rutinitas yang kami selalu lakukan, tetapi di dalamnya ada makna yang terindah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk mengingat kembali bahwa Engkau telah berkorban, Engkau telah mati di atas kayu salib untuk kami, Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang terbesar, dan Engkau bangkit memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Yesus, kami siap menerima perjamuan kudus. Haleluya, amin. Terus memainkan musik lagu yang kita sudah nyanyikan. Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis, silakan mengambil, dan bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis harap bersabar untuk menerima perjamuan kudus. Baik, silakan berdiri Bapak Ibu Saudara, jika ada yang terlewatkan. Semua sudah mendapat. Baik. Arahkan hati kita kepada Tuhan saat kita makan dan minum dari perjamuan kudus pada pagi ini. Mari kita mengangkat roti kita dan dengarkan perkataan Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan kita dan dengarkan perkataan Tuhan Yesus.
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimataikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan untuk kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan yang begitu besar atas kami semua. Kami boleh menikmati perjamuan suci pada saat siang hari ini, semuanya itu pun karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui momen ini mengingatkan kami kembali untuk boleh semakin membawa hidup kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah juga Tuhan Allah terus menuntun kami supaya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh berkarya bagi Tuhan, kami boleh hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami selalu semangat dan berikan kami sukacita di dalam kehidupan kami semakin memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan buat kami boleh menikmati persembahan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.